warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharlan Naryani, mahasiswa semester 8 Manajemen Keuangan dengan NIM 2010 550 816. Untuk menyelesaikan tugas skripsi saya akan membahas skripsi saya dengan judul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap harga saham pada PTL Nusa Tbk 2014-2024. Pendahuluan, pasar modal Indonesia awalnya dipandang belum memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal. Namun dengan perjalanan waktu, mulai meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap investasi, muncul kebijakan pemerintah mengenai investasi. Pasar modal yang sekarang berkembang di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan ini terlihat dari peningkatannya volume perdagangan dan jumlah emiten dari waktu ke waktu. Harga saham merupakan harga penutupan saham selama periode pengamatan untuk tiap-tiap jenis saham yang dijadikan sampel dan pergerakannya senantiasa diamati oleh investor. Salah satu konsep dasar dalam manajemen keuangan adalah bahwa tujuan yang ingin dicapai untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi perusahaan yang telah go publik. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara memaksimalkan nilai pasar harga saham yang bersangkutan. Dengan demikian, pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Tabel harga saham PT Nusa periode 2013 sampai 2024. Untuk 2013, awal rilis harga per saham per lembar saham PT Nusa Rp330, 2014 Rp685, 2015 Rp247, 2015 Rp247, 2016 Rp420, 2017 Rp372, 2018 Rp344, 2019 Rp306, 2020 Rp325, 2021 Rp276, 2022 Rp312, 2023 Rp388. Untuk rumusan masalah berdasarkan diidentifikasi dan pembahasan masalah di atas, penulisan merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh current ratio terhadap harga saham pada PT Nusa Tbk? 2. Bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham pada PT Nusa Tbk? 3. Bagaimana pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap harga saham pada PT Nusa Tbk? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap harga saham pada PT Nusa Tbk. 2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap saham pada PT Nusa Tbk. 3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap harga saham PT Nusa. Manfaat penelitian ada 3. Untuk 1 bagi penulis, 2 bagi universitas, 3 peneliti. Untuk bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas kembali wawasan dan pemahaman mengenai pengertian current ratio dan debt to equity ratio dan apa pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap harga saham. 2 bagi universitas pemulang, diharapkan dapat memperbanyak referensi bagi kampus ini untuk menambah ilmu yang bermanfaat bagi para mahasiswa serta menambah wawasan sehingga dapat memperdalam pengetahuan akademis. Bagi penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat
dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi manajemen keuangan. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal, pengumuman tentang pemasaran produksi penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan, dan laporan penjualan. Dua, pengumuman pendanaan seperti pengumuman surat hubungan dan ekuitas dan hutang. Untuk faktor eksternalnya, pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga, tabungan, deposito, kurs, valuta asing, inflasi, serta sebagai regulasi dan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dua, pengumuman hukum seperti tuntutan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan terhadap manajernya. Tiga, pengumuman industri sekuritas seperti laporan pertemuan tahun insiden trading, volume atau harga saham perdagangan, pembatasan dan penundaan trading. Untuk kerangka berpikir, dari kerangka berpikir di atas menjelaskan masing-masing variabel-variabel X1 penelitian ini adalah current ratio, variabel X2 return equity, dan variabel Y harga saham. Sedangkan urutan dari kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari investor melakukan investasi di pasar modal pada modal penyediaan instrumen investasi yaitu saham. Kemudian di dalam pasar modal ada banyak saham perusahaan yang beredar, namun fokus dari penelitian ini bertujuan pada satu perusahaan yang dimana perusahaan ini sebagai bahan penelitian untuk mengetahui apakah rasio keuangan, rasio dan return on equity perusahaan ini adalah pengaruhnya terhadap harga saham yang beredar di pasar modal. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul penelitian yaitu pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap harga saham PT Nusa Tbk pada tahun 2014-2023. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yaitu current ratio X1 dan debt to equity X2 terhadap variabel independen yaitu harga saham Y, baik secara parsial maupun simultan. Tempat penelitian perusahaan yang di tempat penelitiannya adalah PT Indika Energi Tbk yang beralamat di Geraha Elmsa, lantai 16, Jalan TB Simatupang, Jakarta 12560 Indonesia. Proses ini mencakup keseluruhan kerja mulai dari penempatan judul sampai pada proses pelaporan hasil penelitian. Metode sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Artinya penelitian yang kemudian dilakukan penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik atau angka. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga akan memperjelas gambaran mengenai objek yang akan diteliti. Ke kategori koefisien korelasi 0,000 itu sampai 0,0199 sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 dan 0,799 kuat. Terakhir 0,80 sampai 1,00 sangat kuat. Jadi simpulannya kita karena jawaban diberikan baru berdasarkan kategori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pengaruh karena suatu pengaruh rasio current terhadap harga saham H1 diduga karena rasio berpengaruh terhadap harga saham. Dua, pengaruh current ratio on equity terhadap harga saham H2 diduga return on equity berpengaruh terhadap harga saham. Tiga, pengaruh current ratio dan return on equity terhadap harga saham diduga current ratio dan return on equity berpengaruh terhadap harga. Untuk presentasinya
Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.